Sebelum rekan kultivator mendengarkan kisah perjalanan si abang ganteng Wang Lin, pastikan tekan tombol like terlebih dahulu. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita simak bersama alur ceritanya. Wang Lin mengungkapkan sedikit senyuman. Dia menangkupkan tangannya pada Zhou Yi dan berkata, "Senior Zhou Yi, junior punya permintaan." Zhou Yi menjadi fokus saat dia melihat Wang Lin dan bertanya, "Apa?" Ada sedikit kebijaksanaan di dalam mata Wang Lin saat dia berkata, "Senior harus membubarkan akal ilahi pedang Anda dalam kabut ungu ini dan membuat kehadiran Anda sejelas mungkin. Aku akan pergi menemui Grid dan mereka." Zhou Yi mengangguk, "Kamu harus berhati-hati masuk sendiri." Berat kata-kata Wang Lin di dalam hatinya berubah drastis setelah mendengar Wang Lin berbicara. Wang Lin sedikit tersenyum dan berkata, "Senior bisa tenang. Sebelumnya, Grid itu hanya berteriak daripada mengejar kami seperti dia mengkhawatirkan sesuatu. Dia orang yang berhati-hati." Zhou Yi menghela nafas dan matanya menunjukkan kekaguman yang tak tertahankan untuk Wang Lin. Wang Lin dapat mencapai kesimpulan ini hanya dari beberapa petunjuk. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Wang Lin merenung sedikit dan kemudian berkata, "Senior, junior memiliki dugaan bahwa tujuan keserakahan di sini sangat mungkin untuk sebuah tanda. Token ini adalah satu-satunya cara untuk melihat ayah senior Qing Shuang. Jadi senior tidak perlu menahan diri." Mata Zhou Yi menjadi dingin dan dia berkata dengan nada serius, "Wang Lin, kamu bisa yakin?" Wang Lin tidak lagi berbicara. Dia menggenggam tangannya di Zhou Yi sebelum melangkah ke kabut menuju keserakahan dan teman-temannya. Sebenarnya, bukan ide yang buruk bagi mereka untuk tetap bersembunyi di dalam kabut ungu, dan Zhou Yi bisa mengamati mereka dengan akal dewa pedangnya. Namun, karena mereka telah ditemukan oleh Grid, maka daripada bersembunyi jauh, dia mungkin lebih baik pergi dan mengamati secara langsung. Alasan penting lainnya adalah Wang Lin ingin tahu apakah Grid mengenalinya atau tidak. Wang Lin yakin dia belum pernah bertemu Grid sebelumnya. Di dalam kabut, Wang Lin menyebarkan akal ilahi dan bergerak maju. 5 km tidaklah jauh baginya, meski ada kabut. Segera, dia memasuki area terbuka 5 km jauhnya. Pada saat Wang Lin muncul, 6 tatapan langsung menimpanya. "Kamu, Wang Lin." Salah satu dari 5 murid dari Dalo Sword Sekte segera mengenali Wang Lin. Niat membunuh tiba-tiba datang dari murid-murid Sekte Pedang Dalo. Sekte Pedang Dalo dan Sekte Nasib Surgawi selalu bermusuhan satu sama lain, tetapi tidak ada alasan bagi mereka untuk mulai saling membunuh sekarang. Mata Wang Lin tenang saat tatapannya melewati semua orang. Tatapannya tidak berhenti pada keserakahan, tetapi disapu olehnya. Ekspresi keserakahan tidak berubah sama sekali. Dia hanya melihat ke arah Wang Lin saat Wang Lin muncul dan kemudian dia menutup matanya. Suara rendah keluar dari mulut Chen Long. "Saya Chen Long. Apakah Anda Wang Lin dari divisi ungu Sekte Takdir Surgawi?" Ekspresi Wang Lin normal saat dia melihat Chen Long. Dia tidak berbicara dan sedang menunggu untuk melihat apakah orang-orang dari Sekte Pedang Dalo ini dengan sukarela tinggal di sini atau terjebak di sini. Ini sangat penting, seolah-olah mereka rela tinggal di sini, maka tebakannya sebelumnya salah. Sungguh arogansi. Kakak magang senior saya mengajukan pertanyaan dan Anda berani untuk tidak menjawab. Salah satu ketidaksabaran murid Sekte Pedang Dalo telah mencapai batas tak terkendali setelah terjebak di sini selama 100 tahun. Sekarang dia menemukan kesempatan, dia segera berteriak dan melangkah keluar. Pedang berharga di belakangnya terbang keluar, dan ketika dia mengayunkan pedang ke bawah, seekor kuda merah dan hitam muncul di belakangnya. Hidung kudanya berwarna hijau dan mengeluarkan aura jahat. Itu meleleh menjadi pedang dan menyatu dengan energi pedang yang mengisi di Wang Lin. Kultivasi orang ini hanya pada tahap akhir transformasi jiwa, tetapi dia tidak keberatan. Tidak hanya ada beberapa orang dari sekte di sini, saudara magang seniornya juga ada di sini. Jadi mereka tentu saja tidak akan membiarkannya menderita. Beginilah cara Anda memperlakukan tamu Anda. Wang Lin bahkan tidak melihat energi pedang dan dengan tenang menatap Chen Long. Dia yakin sekarang bahwa murid dari Sekte Pedang Dalo terperangkap. Jika mereka tidak terjebak untuk waktu yang lama, apakah mereka akan menjadi tidak sabar? Mata Chen Long berbinar, tetapi saat dia akan berbicara, Wang Lin bertindak. Segel kehidupan di dahinya menyala dan mulai menyebar dari tubuhnya. Itu seperti layar cahaya yang mengembang dan bertabrakan dengan energi pedang kuda jahat. Terdengar raungan keras dan mata Wang Lin menjadi dingin. Beberapa segel kehidupan terbang keluar dan diubah menjadi energi pembantaian.
energi pembantaian menyebar secara tirani dan untayan energi pembantaian dengan cepat mengelilingi kuda. Murid sekte Pedang Dalo semua berdiri dan bersiap untuk menyerang. Namun, pada saat ini, Chen-Long dengan dingin berteriak, "Kalian semua, mundur!" Saat dia berbicara, jari Chen-Long membentuk pedang. Pedang ini menusuk energi pembantaian seperti kilat. Di jarinya terdapat mantra misterius. Setelah memasukkan energi pembantaian, dia menendang Wuma keluar dari pengepungan. Dia berbalik, sama sekali mengabaikan energi pembantaian di sekitarnya, dan tersenyum pada Wang Lin. Rekan kultivator Wang, saudara magang junior saya ceroboh. Maaf, Anda harus melihatnya. Ba'al-bubane. Tidak masalah. Suara Wang Lin tenang saat energi pembantaian di sekitar Chen-Long melilit pedang Wuma. Kemudian, energi pembantaian kembali ke Wang Lin bersama dengan pedangnya. Wang Lin meraih pedang di depan Chen-Long dan yang lainnya. Dia menampar pedang itu untuk menghilangkan perasaan ilahi di atasnya dan memasukkannya ke dalam tasnya seolah itu adalah hal yang wajar untuk dilakukan. Setelah ditendang oleh Chen-Long, pedang Wuma diambil dan akal ilahi dihapus dari pedang. Jiwanya rusak menyebabkan dia batuk seteguk darah. Dia menatap Wang Lin dan berteriak, "Kamu!" Ekspresi Wang Lin netral saat dia dengan tenang berkata, "Karena Anda adalah saudara magang junior sesama kultivator Chen-Long, saya tidak akan membunuh Anda karena menyinggung saya. Aku akan menyimpan pedang ini sebagai peringatan. Ibuawo, Onjiu." Tatapan Chen-Long tidak berubah sama sekali dan dia tersenyum tipis. Begitulah seharusnya. Dia berbalik dan dengan dingin menatap Wuma dan berkata, "Kamu, diam." Rekan kultivator Wang bukanlah seseorang yang bisa Anda provokasi. Jika Anda melanjutkan, saya akan menyia-nyiakan kultivasi Anda di tempat guru. Wuma jelas takut pada Chen-Long, jadi dia mengangguk dan tetap diam. Murid Wang Lin sedikit menyusut. Setelah dia masuk ke sini, dia dengan sengaja membuat marah orang-orang dari sekte Pedang Dalo untuk melihat apakah mereka terjebak di sini. Kemudian dia bahkan mengambil pedang Wuma. Tapi semua ini ditanggung oleh Chen-Long tanpa sedikit pun perubahan ekspresinya. Selain fakta bahwa Chen-Long adalah orang yang sangat licik, yang lebih penting itu membuktikan spekulasi Wang Lin bahwa mereka membutuhkan bantuannya. Tepat pada saat ini, Grit membuka matanya. Dia dengan dingin menatap Wang Lin dan dengan muram berkata, "Anak kecil, mengapa temanmu belum keluar?" Keserakahan diam-diam mengutuk. Jika bukan karena fakta bahwa perasaan ilahi yang diam-diam ditakuti tersembunyi di kabut ungu, dia akan membatasi Wang Lin saat dia muncul. Selama momen singkat sejak Wang Lin muncul, meskipun matanya tertutup, dia telah menyesuaikan mantranya 3 kali. Namun, ketiga kali, pada saat dia akan bertindak, perasaan ilahi di kabut tiba-tiba muncul seolah-olah itu memperingatkannya. Keserakahan ragu-ragu dan menyerah. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia berkata, "Teman saya berkepribadian dingin dan dia tidak menyukai orang. Apakah senior juga seseorang dari sekte Pedang Dalo?" Grit memandang Wang Lin dan mengungkapkan cibiran. Chen-Long sedikit tersenyum dan memperkenalkannya. Rekan kultivator Wang, senior ini adalah Keserakahan. Dia adalah seorang ahli di antara generasi guru kita. Sayangnya, jika bukan karena senior terluka dan hanya dapat menggunakan puncak tahap akhir budidaya Ascendant, dia tidak akan terjebak di sini selama 1 abad. Wang Lin berpikir Chen-Long ini tidak sederhana. Orang ini dapat menunjukkan semua informasi penting hanya dalam beberapa kalimat. Chen-Long segera berkata, "Keserakahan senior karena rekan kultivator Wang dan temannya telah datang ke sini. Bagaimana kalau kita bergabung dan mencoba menerobos bersama? Mungkin kita akan bisa keluar dari pengepungan ini dengan kawanan binatang iblis." Kawanan binatang iblis? Ekspresi Wang Lin netral, tapi ini menarik perhatiannya. Ekspresi Keserakahan netral dan dia akan menolak, tapi matanya langsung menyipit. Dia merasa seperti pada saat itu, dia melihat kabut ungu bergerak sejenak seperti telah menyusut sedikit. Setelah melihat ke arah Chen-Long, Grit mengangguk dan berkata, "Karena kamu sangat khawatir tentang apakah orang tua ini akan menolak lagi, kamu pasti berpikir, aku tidak berguna. Lupakan, mari kita coba menerobos lagi." "Aosho, Fawamko, Ao." Chen-Long dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Junior tidak berani, tapi hanya saja kita sudah terlalu lama terjebak di sini. Saya khawatir tentang saudara magang junior saya di tanah roh iblis." Grit mencibir dan melompat dari tanah. Dia memimpin jalan dan menyerbu langsung ke dalam kabut. Chen-Long menarik napas dalam-dalam. Dia menangkupkan tangannya ke arah Wang Lin dan berbisik, "Saudara Wang, mari kita kesampingkan perbedaan sekte kita untuk saat ini. Selama seseorang memasuki kabut, mereka tidak akan bisa pergi. Hanya ada satu jalan keluar dari kabut ini, tapi sayangnya itu dikelilingi oleh kawanan binatang iblis.
Jika kita ingin pergi, kita harus menerobos. Ba Jeboe. Wang Lin mengangguk dan terbang bersama Chen Long dan murid sekte pedang Dalau lainnya mengikuti keserakahan. Saat Wang Lin terbang, segel kehidupan mengelilingi tubuhnya untuk membela diri. Sebenarnya, itu bukan hanya dia. Chen Long juga diam-diam menggunakan mantra untuk melindungi dirinya sendiri jika Wang Lin memutuskan untuk meluncurkan serangan diam-diam. Murid sekte pedang Dalau lainnya, terutama Wuma, semua memandang Wang Lin dengan tatapan ganas. Setiap orang memiliki rencana mereka sendiri saat mereka menyerbu ke dalam kabut ungu dan terbang langsung menuju pintu keluar. Keserakahan ada di depan dan selalu waspada. Dia samar-samar bisa merasakan perasaan ilahi muncul dan menghilang di dalam kabut ungu. Dia merasa jika dia lengah sejenak, perasaan ilahi itu akan menyerangnya. Sial, kapan Wang Lin ini mendapatkan penolong yang kuat? Akal fawatnya. Semua orang bergerak sangat cepat, jadi tak lama kemudian mereka sampai di ujung pintu keluar kabut ungu. Kabut ungu tidak terlalu tebal di sini dan orang bisa melihat keluar secara samar-samar. Indra ilahi, mereka mampu menyebar dan melihat segala sesuatu di luar. Perasaan ilahi, Wang Lin menyebar. Ketika dia melihat apa yang ada di luar, dia terkejut dan matanya menunjukkan secercah keterkejutan. Ini, dia menghirup udara dingin. Adegan di depannya menyebabkan Wang Lin merasa sangat tidak percaya. Dia merasa seperti dia telah kembali ke saat dia melihat ingatan dewa kuno. Itu adalah planet misterius yang dipenuhi dengan binatang nyamuk. Kejutan Wang Lin berada dalam ekspektasi Chen Long dan perusahaan. Namun, mereka tidak tahu bahwa Wang Lin tidak hanya mengenali binatang ini, tetapi dia sangat akrab dengan mereka. Bahkan Grid tidak akan mengharapkan ini. Sekelompok besar hewan nyamuk itu padat dan mereka semua berteriak keras. Ketika mereka melihat orang-orang muncul, mereka mengangkat mulut mereka yang panjang dan mengungkapkan sifat kejam dan tirani mereka. Pada saat ini, di sisi lain kabut ungu, nyamuk buas Wang Lin memperlihatkan setengah dari tubuhnya. Itu menatap kelompok padat nyamuk di depannya dan dalam keadaan linglung. Saat nyamuk berada di dalam kantong pegangan, ia bisa merasakan aura kecemasan yang belum pernah dirasakan sebelumnya dalam hidupnya. Namun, aura ini juga sangat familiar, seolah-olah berasal dari jiwanya. Setelah terbang keluar dari tas yang dipegang, itu bertahan di kabut ungu. Ia ragu-ragu karena ingin mendekat tetapi juga takut. Seperti orang yang telah mengembara selama bertahun-tahun, dia menjadi penakut ketika melihat keluarganya sekali lagi. Binatang nyamuk di pinggir melihat salah satu dari jenis mereka dan juga terkejut. Tatapan tajam mereka segera beralih ke itu, tetapi keganasan itu dengan cepat menghilang dan digantikan oleh keraguan. Nyamuk ini mengeluarkan tangisan dan terbang ke depan. Mereka mengitari nyamuk Wang Lin beberapa kali, dan mulut besar mereka sesekali akan menyentuhnya. Kemudian mereka terbang kembali ke kawanan dan menjerit seolah-olah mereka memanggilnya kembali. Binatang nyamuk Wang Lin ragu-ragu sejenak sebelum mengikuti mereka dan menghilang ke dalam kawanan nyamuk. Tidak ada yang memperhatikan adegan ini. Atubawam, dobo. Keserakahan menembus awan dan berhenti sejenak di tepi kabut. Namun, tepat pada saat ini, dia tiba-tiba menoleh dan menatap kabut. Kabut tiba-tiba mulai bergolak. Pengadukan ini tidak hanya terjadi di satu bagian kabut. Seluruh kabut ungu mulai berputar. Raungan menggelegar datang dari dalam kabut. Ini adalah suara gesekan yang dihasilkan dari kabut yang bergesekan dengan dirinya sendiri. Fenomena ini segera menarik perhatian orang-orang dari sekte pedang Dalau dan Wang Lin. Ada sedikit perasaan senang di mata Grid. Dia memperhatikan bahwa ada sesuatu yang tidak normal tentang kabut. Itulah sebabnya dia menyetujui permintaan Chen Long. Pada saat ini, dia menarik napas dalam-dalam dan menampar tas pegangannya untuk mengeluarkan tungku kecil. Tungku ini mengeluarkan kabut ungu yang menyelimuti Grid. Kemudian, dia mengambil satu langkah dan berjalan keluar dari kabut ungu. Pada saat ini, pikirannya memberi perintah dan nyamuk buas di luar kabut ungu segera mengeluarkan tangisan. Suara ini bisa mempengaruhi jiwa. Itu melewati kabut ungu dan menyebabkan murid sekte pedang Dalu menjadi lebih tidak sabar. Kabut ungu mulai berputar lebih banyak, mulai dari tepi. Jika seseorang melihatnya dari sudut lain, orang akan melihat bahwa kabut ungu berkontraksi dengan cepat. Ekspresi Chen Long dan perusahaan sangat berubah dan mereka segera ingin bergegas keluar. Namun, saat mereka bergerak, mereka bisa mendengar tawa Grid. Dia melambaikan lengan bajunya dan gelombang angin segera muncul, menyebabkan orang-orang dari sekte pedang Dalu segera berhenti. Orang tua ini telah menunggu selama 100 tahun, dan sekarang kabut ungu akhirnya akan menjadi satu lagi. Kalian semua akan menjadi korban untuk memenuhi keinginan orang tua ini. Suara keserakahan bergema di dalam kabut. Mata Wang Lin menjadi dingin, dan pada saat ini suara Joey bergema di benaknya. Wang Lin ada energi spiritual surgawi di tepi kabut ungu yang dapat menjebak semua pembudidaya. Kecuali seseorang memiliki akar surgawi, mereka tidak dapat pergi. Namun, itu tidak berpengaruh padaku, jadi aku bisa menggendongmu. Mahawa.
Wang Lin memandang murid-murid sekte pedang Dalo dan dia segera membuat keputusan. Dia tidak segera membiarkan Zhou Yi membawanya keluar, tetapi perlahan mundur. Kabut ungu menyusut seperti orang gila dan lapisan tebal gas ungu terbentuk di sekitar tepinya. Tidak peduli seberapa keras para murid dari Dalo Sword Sekte mencoba, mereka tidak bisa menembus gas ungu. Gas ungu itu sepertinya memiliki sifat korosif, jadi mereka terlihat putus asa dan jengkel. Salah satu murid sekte pedang Dalo bahkan menggunakan energi pedang Ling Tianhou, tetapi itu tidak berpengaruh. Itu dengan cepat diserap oleh gas ungu. Ekspresi Chen-Long sangat berubah. Dia menoleh ke arah Wang Lin yang mundur dan dengan segera berteriak, "Saudara Wang, sekarang kita sedang menghadapi krisis. Bisakah temanmu membantu?" Wang Lin, orang tua ini awalnya tidak ingin membunuhmu begitu cepat, tapi karena kau lebih dulu menghadapi masalah ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Suara keserakahan perlahan memasuki kabut ungu. Mata Wang Lin berbinar. Dia tidak berbicara tetapi dengan cepat mundur. Pada saat ini, kabut ungu berkontraksi dengan cepat. Jika dia mundur terlalu lambat dan diserang oleh gas ungu, mungkin ada bahaya lain. Murid sekte pedang Dalo juga dengan cepat mundur, dan Chen-Long segera berteriak, "Rekan kultivator Wang, rekan kultivator Chen-Long, saya bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan diri saya sendiri, jadi tolong jangan menyebutkan masalah ini." Wang Lin menggelengkan kepalanya dan segera menghilang ke dalam kabut ungu. Pedang surgawi Zhou Yi melingkari tubuhnya. "Kamu!" Ekspresi Chen-Long suram dan dia menghela nafas. Sekte nasib surgawi dan sekte pedang Dalo seperti api dan air. Dia mengerti mengapa Wang Lin menolak untuk membantu. "Saya harus disalahkan karena begitu ragu-ragu. Jika saya sebelumnya memutuskan untuk memberontak melawan Grid, kita tidak akan berakhir seperti ini jika kita menggunakan energi pedang guru." Ada penyesalan di mata Chen-Long. Namun, Grid adalah senior dari generasi tuannya, jadi dia tahu tentang energi pedang mereka. Dia mengerti bahwa bahkan jika mereka menggunakan energi pedang tuan mereka, dia takut keserakahan sudah siap untuk itu. Akibatnya, kemenangan belum bisa dipastikan juga. Sangat mungkin bahwa semua saudara magang juniornya akan mati. Dia tidak mau membayar harga seperti itu atas kecurigaannya, jadi itulah mengapa dia tidak bisa menentukan dan telah menunggu 1 abad. Pada saat ini, kabut ungu dengan cepat menyusut dan dalam sekejap mata menjadi 10 kali lebih kecil dari sebelumnya. Saat kabut ungu menyusut, gas ungu di tepinya menjadi lebih kuat. Orang-orang dari sekte pedang Dalo terus-menerus mundur. "Wang Lin, jika kita tidak pergi, akan sulit untuk bergegas keluar, bahkan dengan kemampuan saya." Suara cemas Zhou Yi bergema di benak Wang Lin. "Tunggu sebentar lagi." Mata Wang Lin berbinar. Dia masih berada di dalam kabut. Saat dia melihat ke arah murid sekte pedang Dalo di kejauhan, matanya menjadi dingin. 5 orang, 4 sinar energi pedang Ling Tianhou, 5 pedang berharga. Mata Wang Lin menjadi lebih dingin. Mata Chen-Long mengungkapkan kesedihan saat dia melihat saudara magang junior di sampingnya. Dia menutup matanya, lalu dia tiba-tiba membukanya dan matanya berisi sedikit ketegasan. "Fellow Junior Apprentice Brothers, maafkan saya, aku benar-benar tidak berguna." Chen-Long mengatupkan giginya dan dengan cepat menunjuk ke antara alisnya. Sinar lampu merah segera muncul di antara alisnya. Lampu merah ini berubah menjadi energi pedang. Ini adalah energi pedang Ling Tianhou. Tapi itu beberapa kali lebih kuat dari yang pernah dilihat Wang Lin. Itu berada pada level yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan yang lain. Energi pedang ini dibentuk ketika Ling Tianhou memurnikan 4 dunia kecil menjadi 4 pedang. Itu adalah salah satu energi pedang kehidupan yang dia saring di dalam jiwanya. 11 helai energi pedang yang dia berikan kepada murid-murid lainnya adalah hal-hal yang dia ciptakan hanya dengan melambaikan tangannya. Perbedaannya terlalu besar. Itu karena dia memiliki untaian energi pedang ini sehingga dia menyesal bahwa dia tidak cukup tegas untuk bertindak lebih cepat. Saat energi pedang muncul, kabut ungu yang menyusut melambat sejenak. Di luar, mata Grid menjadi dingin. Dia dengan cepat menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak benar tentang Chen-Long ini, dan dia telah menebak dengan benar. Chen-Long menghela nafas, lalu energi pedang mengelilingi tubuhnya. Dia bergegas langsung ke arah gas ungu, dan pada saat dia bertabrakan dengan gas ungu, terdengar suara keras seolah-olah ada gesekan yang kuat. Sepertinya ada api di sekitar tubuh Chen-Long. Pada akhirnya, celah kecil muncul di kabut ungu, dan Chen-Long menyerbu dengan energi pedang. Bukan karena dia tidak ingin membawa saudara laki-laki magang junior bersamanya, tetapi dia menghitung bahwa jika dia membawa bahkan 1 orang, dia tidak akan bisa menerobos. Pada saat Chen-Long menyerbu, kabut ungu segera mengembun lebih banyak. Kabut ungu begitu tebal sehingga orang tidak bisa melihat isinya lagi. Bahkan, tidak ada suara yang bisa lolos dari kabut pada saat ini. Mata 4 murid sekte pedang Dalo dipenuhi dengan keputusasaan. Wuma meraung marah. 3 saudara magang junior, karena keadaan sudah seperti ini, mengapa putus asa? Saya tahu bahwa Wang Lin masih di sini. Bantu aku membunuh pria ini agar aku tidak menyesal.
Setelah dia mengatakan itu, 3 murid sekte pedang Dalau lainnya melepaskan niat membunuh. Memang, jika mereka akan mati, mereka mungkin juga membunuh orang sekte nasib surgawi itu. Jika bukan karena orang itu muncul, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Wang Lin, kamu masih belum pacaran. Apa yang kamu tunggu? Zhou Yi sudah mengaum di dalam pikiran Wang Lin. Senior, bantu aku mengunci 4 lainnya dengan akal ilahi pedangmu. Mata Wang Lin berbinar dan dia bergerak seperti kilat. Dalam kabut ungu, di mana indera ketuhanan terhalang, dia seperti hantu. Wang Lin, dalam 10 napas waktu, bahkan jika kamu menolak, aku akan membawamu keluar. Setelah Zhou Yi mengirim pesan ini, dia menyebarkan indera dewa pedangnya melalui kabut ungu yang menyusut dan mengunci 4 orang dari sekte pedang Dalau. Wang Lin bergerak seperti kilat ke salah satu dari mereka. Orang ini memiliki tingkat kultivasi terendah di antara 4, hanya transformasi jiwa tahap tengah. Perasaan ilahi, orang ini tidak berguna di kabut ungu, seolah-olah dia buta dan tuli dalam situasi ini. Saat Wang Lin mendekat, orang ini hanya merasakan angin sepoi-sepoi. Namun, angin sepoi-sepoi ini dengan cepat menjadi dingin dan pergi dengan kepalanya. Wang Lin memegangi kepala dengan energi pedang terkunci di dalamnya. Setelah menyingkirkan pedang yang berharga itu, dia menyerang ke target berikutnya. Si dia mengendalikan pedangnya yang berharga, tapi dia frustrasi dan matanya mengandung keputusasaan. Dia membuka matanya lebar-lebar, tapi dia hanya bisa melihat 7 kaki di depannya. Semuanya setelah itu hanyalah kabut ungu. Matanya tiba-tiba kabur, seolah-olah dia telah melihat sosok berkedip di hadapannya. Wow! Hati si She bergetar dan dia segera melemparkan pedangnya ke kabut. Namun, pada saat dia melempar pedang, dia merasakan tangan dingin menekan bagian belakang lehernya. Dia merasakan jiwa asalnya bergetar dan kekuatan hidup di dalam dirinya langsung meninggalkan tubuhnya. Setelah mengeluarkan teriakan yang menyedihkan, tubuhnya menjadi mumi. Namun, pada saat dia meninggal, energi pedang Ling Tianhou di dalam tubuhnya tiba-tiba meletus dan runtuh bersama tubuhnya. Mata Wuma benar-benar merah. Setelah kehilangan pedangnya yang berharga, dia sangat membenci Wang Lin. Sekarang dia telah mengaktifkan energi pedang Ling Tianhou. Jika dia merasakan angin sepoi-sepoi, dia akan segera melepaskannya. Pada saat ini, kabut ungu di depannya bergejolak, seolah-olah seseorang sedang bergegas. Mata Wuma menjadi galak dan dia berteriak, "Wang Lin, mati!" Dia baru saja akan melepaskan energi pedang Ling Tianhou di tangannya ketika suara saudara magang juniornya, Shu Gou, tiba-tiba muncul. "Kakak magang senior, ini aku." Wuma terkejut dan dia menarik tangan kanannya. Namun, saat dia hendak berbicara, sebuah tangan diam-diam muncul dari kabut di sisi kanannya. Jari telunjuk menyentuh titik di antara alis Wuma. Mata Wuma melotot dan dia mengeluarkan seteguk darah. Matanya dipenuhi dengan keengganan dan dia ingin mengaktifkan kembali energi pedang yang baru saja dia tarik, tetapi tidak ada kesempatan. Setelah tepat 10 napas waktu, Zhou Yi dengan paksa membawa Wang Lin dan menyerbu keluar dari kabut ungu. Sayangnya, masih ada 1 pedang. Wang Lin menghela nafas. Dari 4 murid sekte pedang Dalau, dia hanya berhasil mendapatkan 2 sinar energi pedang lagi. Menambahkan yang dia miliki sebelumnya, dia sekarang memiliki 3. Mereka berempat telah terperangkap dalam kabut ungu selama seabad, jadi mereka sangat tidak sabar dan merasa putus asa sampai runtuh setelah Chen Long pergi. Jika bukan karena itu dan berbagai alasan lainnya, bahkan Wang Lin tidak dapat mengambil energi pedang hanya dalam waktu 10 napas. Meski begitu, salah satunya masih berhasil mengaktifkan energi pedang. Untungnya, Wang Lin sudah siap, jadi dia tidak terluka. Jika itu adalah lokasi lain dan kondisinya berbeda, Wang hanya bisa mundur ketika menghadapi 4 murid sekte pedang Dalau dengan energi pedang Ling Tianhou. Dia tidak takut pada mereka berempat, tapi dia sangat berhati-hati dengan energi pedang. Zhou Yi secara pribadi menyaksikan ini, dan kekagumannya pada Wang Lin meningkat. Wang Lin bertindak dengan berani dan tegas. Jika itu orang lain, mereka hanya akan berpikir untuk melarikan diri dan tidak akan mempertimbangkan hal lain. Dia tidak tahu bahwa dibandingkan dengan saat Wang Lin berada di Laut Setan, Wang Lin mengambil kesempatan ketika naga itu mati di kuburan untuk mengambil tubuhnya sebelum jatuh ke dalam lubang. Dibandingkan dengan itu, ini sebenarnya tidak seberapa. Kabut menyusut seperti orang gila. Saat ini lebarnya bahkan tidak 1000 kaki. Di luar kabut ungu, ekspresi Chen Long sangat suram. Energi pedang Ling Tianhou ada di tangannya, memancarkan cahaya yang keras. Binatang nyamuk yang tak terhitung jumlahnya telah mengelilinginya dan saat ini sedang melawannya. Keserakahan, aku ingin melihat bagaimana kamu akan menjelaskan hal ini kepada tuanku di masa depan. Keserakahan berdiri di kejauhan dan dikelilingi oleh nyamuk buas. Binatang nyamuk sangat kejam dan mata mereka dipenuhi dengan cahaya yang ganas. Jika bukan karena raungan konstan yang datang dari dalam grup, mereka pasti sudah menerkam, bahkan jika itu adalah keserakahan. Bahkan setelah mengendalikan Raja Binatang yang memungkinkan dia untuk secara tidak langsung memanipulasi kawanan, Grid masih tidak berani terlalu dekat dengan binatang nyamuk ini. Sifat hewan nyamuk ini terlalu ganas dan mereka tidak bisa dijinakkan sama sekali.
Jika dia sedikit lengah, dia akan menderita serangan dari mereka. Jika hanya ada lusinan, dia tidak akan peduli. Jika ada ratusan, itu tetap bukan masalah besar. Bahkan, jika ada ribuan, paling banyak ekspresinya akan berubah. Namun, ada puluhan ribu hewan nyamuk di sini. Akibatnya, bagaimana mungkin kulit kepalanya tidak mati rasa? Meskipun dia memiliki kendali, dia masih sangat berhati-hati. Saat gurumu mengetahui hal ini, aku secara alami akan memiliki penjelasan. Juga, tidak diketahui apakah dia akan mencari tahu tentang masalah ini. Tepat pada saat ini, sosok Wang Lin muncul dari kabut ungu. Saat dia berdiri di atas pedang surgawi, pedang itu melepaskan energi pedang yang kuat. Penampilan Wang Lin langsung membuat mata Grid menjadi dingin. Dia mencibir dan mengirimkan perintah dengan pikirannya. Sekelompok besar hewan nyamuk segera meraung dan menyerbu ke arah Wang Lin. Grid mendengus dingin. Dia tidak berniat untuk segera membunuh Wang Lin, tetapi ingin mengekstrak jiwa asalnya untuk menemukan keberadaan si Tunan. Ketika dia melihat Wang Lin di luar laut roh iblis timur sejenak, dia merasakan aura si Tunan pada Wang Lin. Wang Lin memandangi binatang nyamuk yang mendatanginya dan mengungkapkan ekspresi aneh. Tepat pada saat ini, tangisan yang lebih tajam tiba-tiba datang dari dalam kawanan yang sepenuhnya menggantikan raungan sebelumnya. Pada saat yang sama, sosok ungu bergegas menuju Wang Lin. Sosok ini adalah binatang nyamuk Wang Lin.